Jikalau Tuhan Yesus datang kali kedua hari ini untuk menjemput gerejanya, untuk menjemput umatnya, ya ada lebih dari 5 miliar orang tidak selamat. Ya, sayang di sana kelihatan ya, biar nunggu dari operator, saya pakai HP saya. Ya, jikalau Tuhan Yesus hadir kali kedua pagi ini, hari ini, ada lebih dari 5 miliar orang tidak selamat. Siapa mereka? Mereka adalah komunitas besar antikristus yang menolak ketuhanan Tuhan Kristus. Ya. Kemudian ada 1, miliar orang juga tidak selamat. Siapa mereka? Mereka adalah komunitas suku terasing yang tinggal di pedalaman yang belum pernah mendengar berita Injil. Nah, bagaimana agar mereka selamat? Agar selamat, kita bagikan Injil. Ya. Markus 16 ayat 15, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Oh, ini tadi ya. Next lah. Next. Nah, tadi ya. Bagian kita terus. Next. Nah, ya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Nah, Markus 16 ayat mas, ini bukan perintah manusia, ini perintah Tuhan kepada siapa? Kepada setiap kita ya, yang mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ini perintah Tuhan buat umat kita. Terus lanjut. Ya. Nah, siapakah Gideon itu? Ya, apa yang dikerjakan Gideon? Ya, Gideon itu berdiri 1 Juli 1819 di Janesville ya, di Amerika. Ini adalah pendirinya Pak Samuel Hill, Pak William Knight, dan John Nicholson. Ya. Gideon hanya berawal dengan 3 orang. Ya. Lanjut. Nah,
Gideon adalah perhimpunan pria Kristen interdenominasi, ya. Jadi dari berbagai denominasi, dari kalangan usaha dan profesi, beserta istrinya, beserta pasangannya. Nah, saya selalu bawa istri saya, ya, kalau saya berpelayanan, ya, kalau keadaan sehat saya ajak, ya. Pak Joko mestinya tadi juga akan mengajak istrinya, tapi ya cucu-cucunya harus dirawat, ya. Nah, lanjut. Dan kami berasal dari jemaat aktif gereja Protestan, Injili, Pantekosta, dan Karismatik. Tujuan kami cuma satu, menjangkau jiwa-jiwa. Lanjut, Gideon sudah ada di 199 negara dan telah membagikan Alkitab seperti tadi 2,6 miliar dalam 109 bahasa. Lanjut, Gideon ya internasional bukan gereja, sekali bukan gereja dan tidak akan pernah menjadi gereja. Tapi Gideon adalah mitra kerja gereja dalam pengkabaran Injil. Ya. Kami berpelayanan di luar gereja, ya, membagikan Injil, ya. Dan kami hanya bekerja bersama orang percaya. Kami tidak bekerja dengan siapapun selain orang percaya. Nah, lanjut. Ada 5 kegiatan. Yang pertama, kami melakukan penginjilan pribadi, ya. Muka tatap muka. Lanjut, kami membagikan Injil di hotel, menempatkan Injil di hotel, di Wisma dan di Losmen. Kami juga membagikan Injil di sekolah, universitas, lalu memberikan Injil rumah sakit, klinik dan panti jompo, di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan, dan juga kepada TNI Polri dan pemadam kebakaran. Ya. Lanjut. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Yesaya 55:11. Nah, inilah salah satu ayat Alkitab yang menyemangati kami, ya, untuk terus berpelayanan, karena firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Ya. Lanjut. Nah, kesaksian yang pertama, Vima Subianti, umur 13, kelas 1 SMP, ditinggal mati ibunya. Kemudian seminggu kemudian bapaknya menikah, ya, lalu meninggalkan Vima beserta 2 saudara kandungnya. Nah, Vima dan saudaranya ya sangat shock, ya, atas tingkah laku bapaknya. Nah, insting keibuan, ya, pada Vima muncul terlalu dini. 13 tahun harus memberi makan, ya, 2 saudara kandungnya. Lalu dia keluar sekolah, ya, mencari pekerjaan di sebuah hotel. Ditanya manajernya, "Kamu 13 tahun bisa apa?" Ya, "Tapi Tuhan, tolong kami dibantu. Ya, bapak saya menikah, ibu saya baru seminggu lalu meninggal. Saya punya 2 saudara kandung. Oke, kamu saya kasih kerjaan sebagai cleaning service." Ya. Nah, suatu kali ketika dia membersihkan kantong sampah di depan hotel, dia menemukan ya Alkitab ini, ya, yang besar ini dua bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ya. Roh Kudus menggerakkan, ya, yang menyingkapkan. Lalu Vima membaca Yohanes 14 ayat 6. Ya. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun datang kepada Bapa jikalau tidak melalui aku. Ya, dia sangat tersentak. Apa maksudnya ini? Lalu dia baca. Nah, singkat cerita, dia bertobat dan mengaku percaya. Ya. Terus dia cari gereja, ya, gereja tempat dia berjemaat, ya. Lalu dia dibaptis. Nah, dia diberi beasiswa untuk sekolah karena dia sangat ingin tahu isi Alkitab itu. Ya, singkat cerita, dia sekolah di pendidikan guru agama Kristen, jadi
browsing terakhir di Google, ternyata dia sudah MPD ya, sudah lulus S2. Ya, lalu dia cari ayahnya, ketemu, ayahnya terheran-heran, loh, kok Vina berubah sekali? Ya, adik-adiknya kok juga berubah, saudara kandungnya. Singkat cerita, bapaknya diajak pulang. Ya. Satu orang percaya seisi rumah diselamatkan. Ya, kisah para Rasul 16:31. Ya, akhirnya bapaknya juga percaya. Nah, lanjut. Saksian yang berikutnya, ya, Pak Paulus Sabari. Ya. Dia seorang tukang becak di Jalan Mahasiswa Jogja. Setiap minggu mengantar jemaat, ya, ke gereja, tapi tak satupun menceritakan tentang Yesus. Ya. Sebagai tukang becak, ya, kita tahu penghidupannya tidak mudah. Lalu dia nyambi jualan togel. Ya, togel ya, nomor ini ya. Tangkap polisi, ya. Ayo ikut aku. Ya. Lalu dijebloskan ke penjara. Ya. Nah, di penjara dia menerima Alkitab yang kecil ini, ya, dari Gideon. Ya. Roh Kudus yang bekerja menyingkapkan di Matius 4 ayat 19. Marilah ikut aku dan kamu jadikan penjala manusia. Oh, penjala manusia itu apa? Ya, biasanya penjalangan ikan, ya. Lalu dia baca. Nah, singkat cerita, ya, dia bertobat dan mengaku percaya. Nah, setelah pulang, ya, satu persatu kerabat dan keluarganya mengaku percaya. Ya. Dan perkembangan terakhir ada 65, ya, orang, ya, mengaku percaya. Satu orang percaya seisi rumah, satu keluarga diselamatkan. Ya. Amin. Ya, lanjut. Nah, ini kesaksian dari Filipina, ya. Ketika Gideon sampai di kota Panay, Filipina, ada pasutri namanya Pak Tika dan Ibu Tika. Dia menerima Alkitab kecil seperti ini. Ya. Roh Kudus memerintahkan, ya. Bahkan itu audible sekali, ya, supaya membuka gereja. Ya, dibukalah sebuah gereja, ya, yang kanan itu. Pasutri ini mempunyai 8 anak, 5 laki-laki, semuanya jadi hamba Tuhan. Yang 3 perempuan, salah satunya menikah dengan hamba Tuhan. 8 anak itu memberi cucu 15, semuanya laki-laki. Ya. Nah, semuanya jadi hamba Tuhan, misionaris. Satu pasutri, satu Alkitab, satu gereja. Ya. Sekarang ini sudah menjadi berapa? 600 gereja. Luar biasa. Beri tepuk tangan kepada Tuhan Yesus. Nah, sebagian besar, hampir semua keturunannya adalah pelayan-pelayan Tuhan yang setia. Ya, yang setia. Ada yang jadi pendeta, misionaris, pendoa, pemusik, pegawai kantor, arsitek gereja. Jadi ada, itu khusus arsitek gereja, dan masih banyak yang lain. Lanjut. Nah, Bapak Ibu mungkin bertanya, apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa saya bantu? Lanjut. Nah, tolong doakan. Doa orang benar jikalau dengan yakin didoakan besar kuasanya. Amin. Ya, saya percaya, ya, semua di sini adalah orang-orang benar karena sudah dibenarkan di dalam Yesus. Ya. Doakan, masih banyak tempat tertutup, ya, untuk pelayan kami. Ya. Masih ada sekitar belasan negara, ya, yang masih tertutup rapat. Sedang di Indonesia ini juga belum terbuka sekali. Ya. Doakan semakin bertambah jumlah anggota. Ya, kasihan Pak Joko, ya. Dia itu satu-satunya Gideon yang masih bertahan. Setianya luar biasa. Ya. Dia harus membagi Alkitab di Kabupaten Wonogiri. Saya heran ketika browsing, Pak, di sini ada 25 kecamatan. Ya ampun, ya. Banyak sekali, ya. Doakan tetap tersedia dana untuk mencetak, ya. Karena kami memberikan ini gratis, ya, perlu dana.
Yang kecil ini dicetak 15.000, yang gede ini 25.000. Tolong doakan ya. Tetap ada orang yang peduli ya. Lanjut, jikalau Bapak Ibu dari kalangan usaha, pemilik usaha, mitra usaha, pemimpin perusahaan, manajer perusahaan, supervisor, penjual ya, atau agen, penguasa pertanian, bergabunglah ya. Karena Bapak Ibu dengan kriteria ini memenuhi syarat untuk jadi anggota Gideon yang akan membagikan Alkitab. Atau jikalau Bapak Ibu kalangan profesi ya, punya profesi arsitek, akuntan, teknisi, insinyur, pengacara, tenaga medis, ilmuwan, guru, dokter, pengurus institusi, kepala sekolah, pensiunan, bergabunglah. Bapak Ibu memenuhi syarat ya. Nah lanjut. Nah jikalau Bapak Ibu merasa diberkati Tuhan dan ingin ikut ambil bagian ya, secara finansial ya, ada rekening di sana, silahkan ya. Karena kami harus mencetak terus ya, agar apa? Semakin banyak orang berjumpa Yesus dan diselamatkan. Nah yang terakhir, Bapak Pendeta, ini bentuk pelayanan kami yang ketiga. Kami memberi pelatihan penginjilan gratis kepada jemaat awam. Ya, namanya percakapan pendekatan sederhana dalam membagikan Injil. Tadi malam kami juga barusan melatih jemaat di GBI Sangkakala ya, Pendeta Mulyadi. Ya, silakan nanti kalau jemaat perlu dibekali itu nanti menghubungi ya Pak Joko atau menghubungi saya. Ya. Terakhir, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Akan saja. Haleluya. Yang pertama-tama kita akan membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius. Dalam Injil Matius pasalnya yang kelima. Injil Matius pasalnya yang kelima. Nah, kita kembali kepada Alkitab yang mengubah banyak orang, tadi kesaksian-kesaksian, juga Alkitab yang mengubahkan nasib seseorang, termasuk pendeta saya yang ada di Surabaya juga dulu seorang pembantu dan ternyata bosnya adalah orang Kristen dan dia hanya nyapu, kemudian ada kotoran yang disapu balik lagi. Setelah dibaca ternyata firman Tuhan, dan pembantu itu menjadi gembala di Surabaya, kemudian luar biasa anak-anaknya juga jadi pelayan-pelayan Tuhan dan luar biasa. Jadi jangan kita mengecilkan Alkitab. Amin Bapak Ibu. Kita harus sungguh-sungguh menghormati, membaca tiap hari dan menghidupinya dalam setiap hidup kita. Matius pasal 5 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Saya akan membacakan ayat 13, Bapak Ibu ayat yang selanjutnya seperti biasa berganti-gantian. Demikian firman Tuhan, garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu sama-sama. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya
di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Amin, Bapak Ibu. Nah, tema firman Tuhan pagi hari ini adalah hidup berdampak melalui kebiasaan baik. Dan ini adalah tema Gereja Bethel Indonesia tahun 2025 tahun ini. Bannernya sudah kami cetak tapi belum jadi. Tema tahun ini adalah, sama-sama kita bacakan, hidup berdampak melalui kebiasaan baik. Jadi hidup kita harus berdampak sebagaimana garam dan terang memberikan dampak yang besar, yang positif. Demikian hendaknya kehidupan kita harus memberikan dampak yang besar dan positif bagi semua orang. Yang setuju katakan amin. Dalam Filipi 4 ayat yang kedua dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Jadi buruk dan jahatnya kita itu diketahui semua orang. Ya, apalagi kalau kita melakukan keburukan itu lebih diketahui lagi, gitu ya. Diceritakan. Tapi kalau kita berbuat baik, kadang-kala juga disembunyikan orang. Tetapi apapun yang kita perbuat, baik itu buruk, baik itu jahat, ya, itu terlihat, bisa disaksikan, bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salah satu identitas baru yang kita miliki di dalam Kristus adalah kamu garam dan kamu terang. Ini identitas yang luar biasa. Kamulah garam dunia dan terang dunia. Inilah identitas kita yang baru di dalam Kristus. Dan tidak mudah kita menyandang predikat ini. Tidak gampang kita menyandang status ini, identitas ini. Karena yang namanya garam dan terang itu diperlukan semua orang. Jadi artinya hidup kita ini diperlukan banyak orang. Yang setuju katakan amin. Hidup kita ini diperlukan banyak orang. Hidup kita ini akan memberikan dampak yang besar bagi orang-orang yang di sekitar kita. Karena itu tidak salah, saya sangat bersyukur sambung menyambung kebenaran yang disampaikan di akhir-akhir tahun, dan kemudian Gereja Bethel Indonesia secara nasional dan internasional menetapkan satu tema yang menurut saya ini sangat luar biasa. Ini tema yang diperlukan hari-hari ini, dan gereja, orang-orang percaya memang harus memberikan dampak yang positif dalam hidupnya melalui kebiasaan baik yang kita lakukan. Yang setuju katakan amin. Saya akan bacakan saja. Yesus adalah teladan dalam hal berdampak melalui kebiasaan baik. Yesus adalah tokoh teladan satu-satunya. Jadi teladan kita Yesus. Sebelum nanti kita juga akan belajar dari orang-orang lain yang juga memberikan teladan. Yang utama teladan kita adalah Yesus. Satu-satunya, ya, yang tidak punya cacat dan celah dalam hidupnya. Nah, ternyata sepanjang hidupnya, selama dia ada di dunia sebagai pribadi yang bernama Yesus Kristus, ia hidup memberikan dampak yang baik bagi semua orang dimanapun Yesus berada. Amin Bapak Ibu. Nah, kita lihat apa saja. Mungkin bisa langsung saja ya, saya membacakan ini kemudian bisa langsung mengikuti. Yang pertama, menyembuhkan orang yang sakit, ya, ada sakit kusta, lumpuh, buta tuli, ayan, pendarahan dan berbagai macam. Bukankah itu perbuatan baik?
yang Yesus lakukan. Kemudian membebaskan orang yang terbelenggu, yang dirasuk dan dikuasai oleh roh jahat. Itu perbuatan baik. Memenuhi kebutuhan hidup, memberi makan 5.000 orang laki-laki. Pada waktu itu belum termasuk perempuan dan anak-anak, hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Jadi ada mujizat yang sampai hari ini itu masih bisa terjadi. Dan saya merasakan bahwa mujizat itu masih kami alami sampai hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kemudian menghibur yang susah. Bukankah itu pekerjaan baik, ya? Menghibur yang susah. Ketika Maria sedang berduka cita karena Lazarus saudaranya sedang meninggal, Yesus bahkan sampai menangis. Maskul hatinya melihat orang yang susah. Yesus ikut susah, ya. Melihat orang yang senang, Yesus ikut senang. Nah, kita seringkali melihat orang yang senang kita susah, gitu ya. Melihat orang susah malah kita senang. Kadang-kadang gitu ya, perasaan loh, gitu ya. Melihat orang senang, aduh kita kok sedih, kok dia bisa gitu ya, kok saya enggak, gitu ya. Nah, kita harus seperti Yesus, melihat orang yang susah, maskul hati kita, turut sepenanggungan. Melihat orang yang senang karena diberkati hidupnya, puji Tuhan, dia diberkati Tuhan, dia sukacita hidupnya. Memberikan pengharapan kepada yang putus asa, kepada wanita yang pendarahan 12 tahun, kepada Bartimius yang pengemis yang buta sejak lahirnya. Kehadiran Yesus memberi pengharapan pada mereka. Wanita itu disembuhkan, Bartimius juga disembuhkan. Orang-orang yang dulunya tidak punya pengharapan, perbuatan baik yang Yesus lakukan itu memberi pengharapan. Tadi sudah diceritakan, ya, ada tukang beca yang tidak punya pengharapan hidupnya, tetapi karena ada orang yang membagikan Alkitab, hidupnya penuh harapan. Ada seorang wanita tadi yang ditinggal ibunya meninggal dan papanya menikah lagi, harus menghidupi adik-adiknya, ya, kelihatannya suram masa depannya. Tapi perhatikan, gara-gara membaca firman Tuhan. Firman itu pribadi Yesus itu sendiri yang hadir melakukan kebaikan. Amin Bapak Ibu. Hidupnya diubahkan, ya, menjadi, sekarang sudah MPD, ya. Ya, saya ingat ya, kalau anak angkat saya Puji juga hidupnya sekarang diangkat luar biasa. Itu juga gara-gara membaca firman, ya. Sekarang puji Tuhan, kemarin dapat berita sudah diangkat P3K di kantor kementerian bersama dengan suaminya, satu kantor, dua-duanya sudah P3K. Kemudian suaminya dikandidatkan menjadi pimpinan karena satu-satunya lulusan S3. Nah, Puji sekarang sedang proses pengunduran diri karena dia kepala sekolah. Sebenarnya posisinya sudah sangat bagus, sudah kepala sekolah, tapi dia meninggalkan itu. Nah, kita lihat diangkat Tuhan karena dengar firman. Amin Bapak Ibu. Jadi firman itu mengubahkan. Perbuatan baik yang Yesus lakukan. Ia juga menerima Sakius yang ditolak di tengah-tengah bangsanya karena profesinya sebagai pemungut cukai. Yesus hadir menerima apa adanya. Sakius diubahkan dari Sakius yang jahat menjadi Sakius yang sangat baik. Dari Sakius yang tega, pemeras, tetapi Tuhan ubahkan menjadi Sakius yang murah hati. Amin Bapak Ibu. Kemudian membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari meninggal, 4 hari sudah mati. Yesus sanggup menghidupkannya kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah ini perbuatan-perbuatan baik yang memberikan dampak? Jadi Yesus mengajarkan kepada kita, percayalah, perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang lain. Mungkin kita sudah lupa. Saya juga seringkali
lupa melakukan sesuatu yang baik dan orang itu ingat, Pak, oh saya malah lupa gitu ya, Pak, loh kapan ya saya lupa. Jadi perbuatan baik kita mungkin kita sudah lupa, orang merasakannya, orang diubahkan hidupnya gara-gara perbuatan baik yang mungkin sepele, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu. Jadi teruslah berbuat baik, teruslah memberikan dampak yang baik dalam setiap kehidupan kita. Nah, klimaknya Bapak Ibu, klimaknya perbuatan baik yang dilakukan oleh Yesus adalah ketika Yesus menggantikan hukuman mati yang seharusnya kita tanggung. Itu perbuatan baik yang sudah puncak-puncaknya, perbuatan baik yang tertinggi yang pernah Yesus lakukan. Bukan hanya menolong orang lain, mengubahkan orang lain, tetapi perbuatan baik yang Yesus lakukan yang paling tinggi adalah menyelamatkan manusia melalui dirinya yang dikorbankan. Amin, Bapak Ibu. Kalau Yesus tidak disalibkan, kalau Yesus tidak melakukan kebaikan melalui pengorbanannya di atas kayu salib, kita binasa. Tapi karena perbuatan baiknya di atas kayu salib, Ia rela menggantikan hukuman yang seharusnya kita tanggung. Di atas kayu salib itu, Bapak Ibu, Yesus menanggung, menebus dosa-dosa kita. Sehingga Alkitab mengatakan yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa yang Yesus lakukan selama Yesus ada di dunia? Alkitab mengatakan Ia keliling dari desa ke desa, dari kota ke kota. Untuk apa? Untuk melakukan kebaikan. Mari kita dimanapun kita berada, di kantor, di pasar, di sawah, di sekolah, dimanapun, lakukan perbuatan baik. Amin, Bapak Ibu. Biar hidup kita berdampak, biar lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Bahkan Alkitab mengatakan dan masih banyak perbuatan-perbuatan baik yang Yesus lakukan. Sampai-sampai Alkitab berkata kalau semua perbuatan Yesus dicatat, tidak ada buku yang dapat memuatnya. Betul ya Bapak Ibu ya. Nanti dibaca dalam Yohanes pasal 22 ayat 24 sampai ayat 25. Karena dia berbuat baik 24 jam setiap hari. Ini teladan kita. Kalau sampai kehidupan kita tidak melakukan kebaikan-kebaikan dalam perjalanan hidup kita, kita mengikuti teladan siapa? Bukankah teladan kita adalah Tuhan Yesus, amin, yang setiap hari melakukan perbuatan-perbuatan baik. Biar kita yang adalah para pengikutnya, murid-muridnya, yang adalah milik kepunyaannya, kita juga mau mengikuti teladannya setiap hari melakukan perbuatan baik, setiap hari melakukan tindakan baik, amin, agar nama Tuhan dipermuliakan. Ada dua dampak yang pasti akan kita berikan kepada orang lain. Jadi hidup kita ini memberi dampak. Karena kita adalah garam, karena kita adalah terang. Kita punya status, kita punya identitas yang sangat strategis dan sangat tinggi kedudukannya. Garam dan terang. Dan semua orang membutuhkan garam dan terang. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada dua dampak yang pasti akan terjadi melalui kehidupan kita, dan itu akan memberikan dampak bagi orang lain, baik itu dampak buruk maupun dampak baik. Kalau dampak positif tidak dapat kita berikan kepada orang lain, ya, itu artinya dampak negatif pasti akan kita berikan kepada orang lain. Tidak mungkin, oh saya belum bisa memberikan dampak yang baik kepada orang lain, pasti orang lain tidak akan menerima dampak apa-apa dari saya. Tidak.
pasti dampak negatif yang akan kita berikan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita memberikan dampak yang baik kepada orang-orang yang di sekitar kita melalui kebiasaan baik yang kita lakukan setiap hari. Yang setuju sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita akan sama-sama tundukkan kepala. Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Secara sederhana hamba-Mu boleh menyampaikan pesan firman-Mu pagi hari ini, dan kami percaya inilah kerinduan-Mu, inilah kehendak-Mu bagi kami semua, agar hidup kami memberikan dampak yang baik, dampak yang positif melalui kebiasaan-kebiasaan baik yang kami lakukan setiap hari. Kami adalah garam dan terang, yang artinya hidup kami memiliki posisi, kedudukan dan status yang sangat tinggi. Sebagaimana garam dan terang dibutuhkan semua orang di dunia ini, demikian keberadaan kami diperlukan, dibutuhkan, dinanti-nantikan banyak orang. Karena dari kami akan keluar perkara-perkara yang baik. Dari kami akan lahir hal-hal yang positif yang dapat mempengaruhi orang lain untuk mereka boleh diselamatkan. Sebagaimana Tuhan sudah menyelamatkan kami, biar Tuhan pakai kami untuk kami boleh menjadi berkat, agar kami tidak menjadi sandungan bagi orang lain yang belum percaya, tetapi kami boleh menjadi berkat. Dan lewat hidup kami, nama Tuhan dipermuliakan, banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya, yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.